الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya, termasuk zaman rahmat Allah. Saya ingin jelaskan adalah tentang air mani. Air mani ini najis atau tidak? Air mani tak zaman rahmat Allah. Minta maaf. Jadi saya sudah dari awal kemarin saya sampaikan bahwasanya perkara fikih itu adalah perkara yang menjelaskan tentang apa yang ada di dalam diri kita dan sekitar kita. Baik. Apakah air mani ini najis atau tidak zaman rahmat Allah? Najis atau tidak air mani ini? Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan najis. Lihat zaman rahmat Allah. Saya akan sebutkan. Baik. Sebagian para ulama termasuk Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Imam mazhab yang pertama. Kemudian Imam Malik. Dari riwayat Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwasanya air mani ini najis. Jadi sebagian ulama, diantaranya kibar ulama Abu Hanifah dan Imam Malik, berdasarkan hadis dari Imam Ahmad dari Ummu Mukminin Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya air mani adalah najis. Siapa yang berpendapat? Abu Hanifah dengan Imam Malik. Kemudian di antara ulama Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, dari hadis Imam Ahmad juga. Jadi masing-masing hadisnya satu. Hadis dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwasanya air mani itu tidak najis. Jadi sudah dua pendapat yang apa? Jamaah rahmatullah. Yang kalau kita lihat Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan najis. Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud mengatakan tidak najis. Maka dilihat para ulama kemudian melihat dua pendapat mereka berdasarkan dengan satu dalil, masing-masing satu dalil. Apa dalilnya? Ibunda Aisyah mengatakan, jadi Aisyah ini istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling muda umurnya. Istrinya Nabi siapa istrinya? Siapa benenna Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa zaman terbentuklah? Siapa benenna? Siapa yang asing? Siapa jumlahnya benenna Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa istrinya? 9 atau 11? 9, 11, 13. Yang jelasnya lebih dari berapa? Lebih dari 4. Kenapa Nabi SAW bisa memperisterikan lebih dari 4? Sementara perintahnya dalam Quran sampai berapa? Umatnya Nabi SAW dibolehkan menikah sampai terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Berapa zaman Allah? Hanya 4. Kenapa Nabi SAW lebih dari 4? Inilah yang disebut dengan kekhususan Nabi yang tidak dimiliki oleh hamba yang lainnya. Jadi ada kekhususan Nabi SAW yang tidak dimiliki dan tidak boleh dimiliki oleh kita. Termasuk diantaranya adalah menikah. Nabi SAW menikahi beberapa wanita. Dan ketahuilah zaman Allah, hampir semua istrinya Nabi itu umuran. Artinya apa? Sudah tua. Kecuali ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan satu-satunya perawan gadis. Yang lainnya semuanya janda. Jadi ini bantahan bagi orang kafir mengatakan itu Muhammad gila seks, hiperseks demi Allah. Ini adalah merupakan tuduhan dusta zaman rahmatullah. Karena kalau dilihat semuanya istrinya Nabi, cuma ibunda Aisyah yang perawan dan gadis. Selebihnya adalah wanita yang tua renta. Di antaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah wanita yang sudah tua, gemuk badannya. Hingga suatu ketika Nabi SAW ingin menceraikan Ummu Salamah. Karena tidak dapat jatah.
tidak dapat haknya. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW kasihan melihat Ummu Salamah tidak pernah dijama oleh Nabi SAW secara biologis. Karena pernikahan itu ada hak dan kewajiban. Makanya wanita boleh meminta cerai kalau suaminya impotensi, tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, boleh meminta khulu. Maka Nabi SAW kasihan melihat Ummu Salamah tidak pernah dijama karena tidak ada lagi keinginan Nabi SAW. Tidak ada hasrat karena pernikahan adalah hasrat biologis. Salah satu sebabnya. Kemudian datanglah Nabi SAW kepada Ummu Salamah, mengutarakan keinginannya untuk menceraikan Ummu Salamah. Namun Ummu Salamah adalah wanita solehah, termasuk istri Nabi SAW yang senior, yang pintar, yang cerdas. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, saya mengharap saya menjadi istrimu sampai saya meninggal. Dan saya mengharap saya bisa menjadi istrimu di dunia dan kelak berjumpa engkau menjadi istrimu di surga kelak. Tidak mengapa kau tidak ceraikan saya, adapun malamku saya berikan kepada Aisyah. Karena wajib. Jadi poligami itu tidak main-main. Harus berlaku adil. Tidak boleh orang berlaku zalim terhadap istrinya. Jadi bukan perkara main-main zaman dalam poligami. Banyak orang semangatnya tinggi poligami, tidak ada ilmunya. Sehingga di antara perjalanan poligami ini tidak berlaku adil. Ada yang zalim, ada yang tidak bisa mengimbangi kecintaannya terhadap istri yang lainnya. Jadi tidak sekedar hasrat biologis zaman dalam. Maka kemudian dijelaskan oleh para ulama. Hadis yang disebutkan oleh Aisyah, saya sebutkan. Kata beliau ibunda Aisyah, kuntu aksiluhu min thawbi Rasulullah SAW fayakhruju ila shalah wa atharul ghasli fi thawbihi baqa'al ma'. Saya dahulu kalau mendapatkan air mani di baju Nabi SAW, coba lihat zaman Rasulullah bagaimana perhatiannya istri Nabi kepada Rasulullah SAW. Berbeda cerita, ada uang abad disayang, tak ada uang abad ditendang. Lihat zaman Rasulullah, ibunda Aisyah satu ketika nagapai ada air mani yang menempel di bajunya Nabi SAW. Ini pelajaran yang besar zaman Rasulullah. Karena memang siklus manusia itu, saya ingin sampaikan zaman Rasulullah. Hasrat biologis yang paling sehat kata ilmu kedokteran. Dan ini yang ditekankan dalam Islam, minimal 4 kali dalam sepekan orang berhasrat biologis dengan istrinya. Halal, pahala besar. Jadi punah dia musumpah yang berkurang-kurang hasrat biologis dia makin tinggi-tinggi air poligami. Sehingga saja na disawal apalagi punah 2. Kata kedokteran zaman Rasulullah, kenapa laki-laki banyak mendapatkan yang namanya kanker prostat? Karena hasrat biologisnya yang tidak tersalurkan. Punahnya kesumpahan bedena haid ya tong haid. Paham zaman Rasulullah? Harus bersabar. Sementara kata ilmu kedokteran dan ini ditekankan dalam Islam minimal 4 kali dalam sepekan. Itu sehatnya. Baik, kata Aisyah, saya dahulu ketika mendapatkan air mani di pakaian Nabi SAW, maka saya pun mencucinya. Perhatikan zaman Rasulullah. Kenapa Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Daud mereka berselisih pendapat, padahal hadis mereka satu je nama nangin. Ini yang perhatikan zaman Rasulullah. Terkadang ada satu dalil, namun para ulama berbeda pendapat dalam dalil tersebut. Ini biasa. Makanya punanya disumpah yang baca Al-Quran, ngapa nih Al-Quran kamu nih modelnya? Bunuhlah orang kafir dimanapun kamu berada. Apakah Al-Quran perlu direvisi? Tidak, zaman Rasulullah. Ayat ini berlaku ketika jihad. Ini bahayanya kalau orang memahami Al-Quran dan dalil hadis sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Taib, kata Abu Hanifah dan Imam Malik, sesuatu yang dicuci, karena Aisyah mengatakan, kalau saya mendapatkan ada air mani yang menempel di bajunya Nabi, saya cuci. Maka kata Abu Hanifah dengan Imam Malik, sesuatu yang dicuci
maka itu menunjukkan bendanya najis. Ini pendapatnya siapa? Abu Hanifah dengan Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Abu Daud mengatakan, adapun kadang Aisyah mengatakan saya mencucinya dan saya mengorek-oreknya, ini tidak menunjukkan bahwasanya air mani itu najis. Tetapi ada kalanya Ibunda Aisyah mengatakan saya mencucinya atau mengoreknya, ini tidak menunjukkan kalau air mani tersebut najis, akan tetapi cara mencucinya atau membersihkan mani tersebut. Jadi mencuci air mani ini ada dua. Kalau dia basah, maka dicuci dengan air. Maka kalau dia kering, dia dicuci dengan mengkorek-koreknya saja, kemudian dipercikkan air sedikit. Ini cara mensucikan air air mani dari baju kita. Kesimpulannya jamaah dirahmati Allah apa? Kata para ulama setelah terjadinya perbedaan ini, maka yang paling benar dari dua pendapat ini bahwasanya air mani itu tidak najis. Cuma kalau menempel di badan kita, maka diperintahkan untuk kita semuanya untuk mencuci atau membersihkan air mani tersebut. Kemudian yang kedua jamaah dirahmati Allah, khamar. Tahu khamar? Ballo. Ballo ini najis atau tidak? Dari punanya kesumpah dan ditaka lagi nyo ballo ka najis atau tidak? Najis atau tidak? Jamaah dirahmati Allah, ballo kan? Tuak dan sejenisnya. Minuman khamar najis atau tidak? Baik, coba lihat ayatnya, ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Perhatikan jamaah dirahmati Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru sitojen-tojenna antu khamaraka wal maisir. Apa namanya al maisir? Double cide, aja al maisir. Double cide, double tallu. Judi. Jadi judi itu tidak pernah membuat kaya. Judi itu adalah merupakan awal daripada kebinasaan dan kehancuran rumah tangga. Jadi punanya kesumpadan buranenta atau benenta jago judi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pamari zaman terang. Kemudian al-wal ansab. Apa artinya al-ansab? Berkurban untuk berhala. Jadi katanya di Makassar ka, nah karena to Makassar ka biasanya dia bala-bala. Niat kuburan tapi di sari bala-bala, apa namanya? Tuan tanahnya, apa namanya to Makassar kan ya? Saukan. Kadang kita datang bawa apa? Kerbau, bawa kambing, bawa ayam. Untuk apa? Barakah Ustaz. Untuk apa? Supaya baju dan lega Ustaz. Untuk apa? Bagi terlaksana anak-anak Ustaz. Untuk apa? Bagi rezeki. Semuanya bentuk kata Allah. Wal ansab ini berkurban untuk berhala. Wal aslam. Aslam ini mengundi nasib dengan anak panah. Jadi dahulu orang jahiliyah itu, kalau ingin melakukan sesuatu, maka dia memanah. Kalau panahnya tepat, maka dia akan berjalan. Kalau tidak, tidak. Punna katan zamanga, punna nilangnya remnya sumpahin sara jangan-jangan, ay, netes tomate. Punna niya sumpahin cacat, oh nansi. Apalagi zaman dalam contoh, kalau ada kuku masuk. Semuanya ini adalah merupakan tiara. Apa yang maksud dengan tiara? Adalah menggunakan benda-benda yang kita keramatkan, yang seolah-olah benda tersebut menentukan takdir kita. Naudzubillah. Jadi punanya mau jangan-jangan kariu, asara, dia usah tomate. Maka kata Allah, sesungguhnya semua yang kita sebutkan tadi adalah rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Semua naminnya adalah perbuatannya syaitan. Amalannya syaitan jaman darmatullah. Fajtanibuhu. Kata Allah, jauhi semua perkara tersebut. La'allakum tuflihun. Moga-moga kalian menjauhi perkara tersebut, kalian menjadi orang yang beruntung. Artinya apa? Punanya disumpah dan minum khamar, maka tidak akan pernah beruntung orang yang minum khamar. Kemudian punanya disumpah dan berjudi, tidak akan pernah beruntung orang berjudi zaman terang. Tidak nabaji terasana.
unanya ke sumpade, rajin ki, anyomba, mangerigi sesuatu selain dari Allah. Kita yakini anne porea, anne tuan tanahnya, anne tuan salama dan sebagainya. Kemudian kita mengundi nasib kita dengan sesuatu, maka tidak akan pernah beruntung zaman terakhir. Dijauhi. Sehingga kita menyimpulkan, setelah ayat ini kita sebutkan, maka saya ingin tanya lagi, khamar najis atau tidak? Karena rijusun di sini, kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan, kata rijusun dalam ayat ini, itu bermakna najis. Dan saya mau tanya lagi, khamar najis atau tidak? Najis atau tidak? Karena rijusun di sini kata para ulama, ar-rijus huwan najas. Rijus di sini adalah najis. Najis atau tidak khamar? Ada yang mengatakan tidak. Najis atau tidak, Pak? Najis, Masya Allah. Baik. Inilah perbedaan di antara para ulama. Maka saya ambil kesimpulan khamar tidak najis. Terus apa Ustaz makna rijis? Baik, saya akan jelaskan beberapa rijis ini. Terkadang Allah menyebutkan sebuah kata namun memiliki makna yang berbeda-beda. Baik, kata rijis di sini kata para ulama, yang pertama, dia bermakna asyar, keburukan. Walaupun sebagian para ulama mengatakan rijis adalah najis, tapi dibantah oleh sebagian para ulama lagi. Coba lihat, jadi ulama itu kadang satu sama yang lainnya saling berbantahan terhadap sebuah dalil. Itu biasa. Dari pun atau cara deta saling berbantahan itu tidak biasa. Yang tidak biasa punania sumpade totena carade singkama torona saling berbantahan. Sigia-giaki. Padahal tidak ada jinguna satu sama yang lainnya. Cuma prasangka-prasangka saja. Jadi makna yang pertama rijusun adalah asyar, keburukan. Kemudian diantara makna yang lainnya, kata para ulama, makna rijusun adalah qabi, sesuatu yang buruk. Jadi artinya apa? Sesungguhnya khamar, kemudian berjudi, kemudian berkurban dengan sesuatu berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, itu semuanya adalah perbuatan buruk, perbuatan tercela. Maka Allah mengatakan fajtanibu, maka jauhilah amalan tersebut la'allakum tuflihun. Moga-moga kalian menjadi orang yang beruntung.